Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Game week ke-5 udah selesai ya. Berakhir cukup suram banget untuk tim gue. Dan sekarang saatnya kita move on untuk masuk ke game week ke-6. Let's go. Oke, game week ke-6 kali ini gue akhirnya memutuskan untuk bisa wildcard karena udah terlalu suram banget tim gue di sini, dan juga ini adalah langkah preventif yang bisa gue lakukan ya, karena memang ini udah terlalu ambiar untuk tim gue, dan juga ditambah lagi banyak nama-nama yang memang pengen gue masukin, banyak banget yang harus segera diganti gitu. Jadi total ada 9 pemain baru yang bisa gue masukin di game week kali ini. Dan tentunya langsung aja seperti biasa untuk tim review singkat, tim selection, dan juga captain picks untuk di game week ke-6 kali ini, yang dimana masih belum gua lock sampai sejauh ini. Mungkin akan segera gua lock nanti pas live streaming untuk di game week ke-6 nanti ya, dimana deadline-nya kan jam 9, jadi mungkin jam 8 malam mungkin akan ada live streaming di YouTube untuk tim selection update deadline game week ke-6 nanti. Dan untuk itu langsung aja kita akan bahas singkat untuk tim review singkat terlebih dahulu di game week ke-5 kemarin. Let's go. Oke, untuk tim review singkat kali ini gua mendapatkan 34 poin, yang dimana untuk safety score gue sendiri ada di angka 46 poin. Jadi artinya gue berselisih 12 poin ya dari safety score gue, dan sekarang artinya gue harus menerima tim gue untuk bisa turun ke angka 3,1 juta untuk overall rank-nya. Dari terakhir 1,9 jutaan, jadi cukup jauh banget dan juga cukup terjun bebas ya untuk ke lembah 3 jutaan. Jadi cukup suram artinya untuk di game kemarin untuk tim gue ini, dan juga ditambah lagi untuk pemain-pemain gue yang bisa gue andalkan di sini. Diego Jota gagal meraih poin ya, gagal meraih ekspektasi gue, dimana kemarin ekspektasi gue juga cukup happy ya untuk di live streaming kemarin untuk bisa melihat Diego Jota menjadi starting line up, tapi ternyata sayangnya diganti di menit 55 ya, dimana nanggung banget ya. Dan itu artinya kesabaran gue udah cukup habis ya untuk melihat diferensial gue ini Diego Jota, dan harus segera gue ganti ke Mbeumo rencananya. Dan juga sekaligus banyak nama-nama lain yang emang harus gue ganti juga. Ada Chilwell juga di sini yang gagal gacor lagi-lagi, hanya 0 poin, yang dimana sebenarnya Chelsea cukup mantap kemarin untuk bisa meraih clean sheet, dan juga tapi memang Chilwell hanya main dari menit 80 dan ditambah lagi kartu kuning. Jadi harus puas dengan 0 poin. Lalu selanjutnya ada Estupinan dengan 0 poin juga, karena dia kabarnya memang telat datang ya untuk dari pulang pasca international break kemarin. Jadi harus diganti dengan Lamti 2 assist, mantap banget kemarin, dan juga ditambah itu kemenangan yang memang menjadi pukulan telak untuk MU ya, karena kemarin menang 3-1 terhadap MU, dan juga artinya MU harus menerima kekalahan dengan lapang dada ya, karena dari performanya memang dari musim lalu juga MU di awal musim memang kurang terlihat moncer, tapi memang di beberapa game week setelah pasca tengah musim kedua MU bermain cukup oke. Jadi memang tipikal MU ini telat panas, jadi mungkin saatnya untuk segera menyingkirkan dulu untuk pemain-pemain MU ya, kayak di sini Rashford. Ditambah lagi Rashford, melihat dari posisinya gue masih kurang serak ya untuk bisa melihat dia mencetak poin seperti halnya di akhir musim lalu dengan cara bermain di posisi kiri yang sangat melebar, dan itu membuat potensi golnya semakin menurun. Dan itu artinya membuat gue kayak udah mulai harus mengconsider Rashford segera dijual, dan gue mungkin akan memasukkan Muhammad Salah. Memang Muhammad Salah rencananya akan gue masukin di game week ke-8, tapi melihat kondisi yang cukup suram di game week ini adalah saat yang tepat untuk bisa mengganti banyak pemain gue ya. Diego Jota harus keluar ganti dengan Mbeumo, lalu ada Rashford gue harus keluarkan ganti dengan Salah, lalu ada Watkins yang harus gue keluarin dan gue ganti dengan Alvarez. 3 nama yang menjadi landasan gue untuk bisa wildcard ya untuk di game week kali ini. Dan ditambah lagi back gue juga Chilwell harus segera keluar karena memang suram banget ya. Dan juga ditambah lagi kemarin bisa gue denger Pochettino memang udah mulai mau melihat ya opsi serangan lain gitu dari sayap, dan terbukti bahwa Chilwell nggak bisa dimainin di game kemarin karena memang melihat opsi lain itu. Jadi ya makin suram lah untuk menit bermain dari Chilwell mungkin untuk di beberapa game ke depan. Dan juga ditambah lagi Estupinan memang lagi bad luck aja nih untuk nggak bisa main kemarin, dan itu harus diganti dengan Kabore pula lagi tim gue. Jadi gue bench gue juga cukup buruk, jadi emang ini udah saat yang tepat untuk bisa gue aktifkan wildcard. Dan selanjutnya di sini Madison 1 poin juga, pemain baru gue, sayang banget di sini karena gol-gol dari Spurs nggak ada dari kontribusi dia kemarin bisa gue lihat ya. Yang golin tuh Kulusevski dan juga Richarlison. Dan selanjutnya Mitoma dengan 2 poin aja, walaupun memang kemarin menang 3-1 tapi tidak mampu mencetak return point yang cukup oke Mitoma. Dan selanjutnya ada Haaland ya, cukup gacor ya dengan 12 poin ya dari total 1 golnya, dimana memang kemarin gue bisa gue tonton kiper dari West Ham gacor banget ya. Ada Areola yang berhasil menggagalkan banyak percobaan golnya Haaland ya di sini ya. Beberapa kali bisa gue lihat sebenarnya XG-nya cukup tinggi banget Haaland untuk bisa mencetak gol kemarin, tapi memang Haaland harus puas dengan 1 gol aja karena memang berhasil diblok, ditepis, ditangkap oleh Areola. Jadi Areola harus gue acungi jempol untuk di pertandingan kemarin, keren banget. Dan selanjutnya di pemain bench gue ada Areola tadi 4 poin, lalu selanjutnya Pedro 7 poin yang dimana mencetak 1 gol terhadap gawang MU, tapi memang sayangnya nggak bisa naik ya ke line up gue. Lalu ada Kabore dengan 2 poin aja, dan ada Baldock yang 0 poin karena memang cedera.
biasa, dan ini harus gue ganti juga. Jadi ini emang udah saatnya gue untuk wildcard untuk di game week ke-6 ini ya. Dan selanjutnya langsung aja kita mulai untuk draft untuk wildcard ke game week ke-6 besok. Let's go. Oke, di game week ke-6 kali ini gue masih menggunakan Areola ya, karena melihat dari potensi dia, performa dia di game week kemarin juga masih cukup gacor bersama West Ham, dan ditambah lagi untuk fixturnya juga sebenarnya nggak cukup buruk-buruk banget ya. Memang melawan Liverpool di game week besok bisa gue rotasi ke nama Turner mungkin, yang dimana melawan Man City juga. Jadi ya ini adalah salah satu titik yang lumayan berat ya untuk kiper ya, untuk di game week ke-6 besok. Gue harus bisa merelakan salah satunya untuk melawan tim berat, karena lawannya Liverpool dan City juga. Dua kiper gue ini yaitu Areola dan Turner, tapi memang gue dari segi mengejar budget sama-sama 4 juta nggak bisa gue lewatkan demi memaksimalkan lini tengah gue ya, untuk bisa gue maksimalkan 2 premium. Dan selanjutnya di lini belakang gue ada Ruben Dias lawan Nottingham Forest, yang dimana dari statistik bermainnya juga cukup oke di sini dengan terus bermain ya 90 menit ya dari game week kedua, dari pasca dia pulih dari cedera harus selalu bermain terus bersama Pep. Jadi aman banget untuk dari segi menit bermain, dan juga plus gue incer dia karena memang dari segi clean sheet-nya. Sejauh ini City baru clean sheet sekali, tapi memang dari potensi seluruh tim yang ada, City ada salah satu tim yang cukup oke untuk dari perolehan clean sheet-nya. Bisa kita lihat di sini untuk expected kebobolan terbaik ya, di sini paling sedikit serangannya ada Man City nomor 1, nomor 2 ada Arsenal. Jadi tentunya cukup masuk akal ya untuk bisa mengambil pemain City untuk bisa ditargetin dari segi clean sheet-nya. Dan selanjutnya di lini belakang gue ada Saliba. Di sini Saliba gue masukin. Gue harus punya aset Arsenal melihat dari data yang tadi ya, yaitu karena di posisi kedua Arsenal untuk posisi expected kebobolannya dengan 4,13, dan dengan aktual kebobolannya hanya 4 gol aja. Salah satu tim dengan kebobolan terdikit ya, kedua setelah dari Manchester City dengan 3 gol aja. Jadi Saliba, 2 nama back Saliba dan juga Ruben Dias yang gue incer dari clean sheet-nya, poin clean sheet-nya. Jadi 2 nama ini gue masukin. Dan selanjutnya ada Estupinan lawan Bournemouth, masih gue percayakan karena memang kepemilikan cukup tinggi dengan 63%, gak bisa gue lewatkan, terlalu berbahaya tentunya untuk bisa dilewatkan Estupinan. Lawannya Bournemouth juga, Bournemouth ada di posisi keempat untuk expected kebobolan ya, bisa kita lihat di sini ya, dengan total raihan 11,47 expected kebobolannya, jadi cukup tinggi banget, dan dengan total aktual golnya ada di angka 8 gol. Jadi ya bisa menjadi potensi yang bagus banget ya untuk pemain-pemain dari Brighton untuk bisa mencetak poin di game week ke-6 ini. Ditambah lagi kemarin baru mencetak gol 3 ya kemarin ya, lawan MU pula. Jadi ya mantep banget harusnya Brighton ini. Dan juga Brighton ada di posisi kedua dengan expected golnya ada di angka 12 gol. Lalu selanjutnya dengan aktual golnya bahkan melebihi expected golnya, yaitu 15 gol. Salah satu tim tertinggi ya dari perolehan gol ya, bahkan lebih tinggi dari City. City 14 gol, Brighton 15 gol, lalu selanjutnya Tottenham 13 gol, Liverpool 12 gol. Jadi Brighton nih harus segera dimanfaatkan ya untuk pemain-pemain lini depannya untuk bisa diambil return point dari segi gol dan assistnya. Mitoma salah satunya ada di tim gue di sini, dan selanjutnya ada Muhammad Salah yang bisa gue bilang tadi nama premium kedua gue setelah Haaland. Ya, ini mana Salah lawan West Ham United. West Ham United juga posisinya juga cukup oke di sini dengan potensi expected kebobolan ada di angka 6 terbawah ya setelah Luton. Jadi ya bisa gue bilang gak bagus-bagus banget sebenarnya untuk pertahanannya, tapi memang ketolong juga sama kipernya yang cukup jago ya, Areola ya, dengan expected goal 10,6, dia berada di aktual golnya 7 gol. Jadi ya nggak cukup buruk ya untuk West Ham sebenarnya pertahanannya. Jadi Salah dan kawan-kawan mungkin bisa menjadi batu sandungan ya untuk lini pertahanan dari West Ham, karena tentunya Liverpool juga expected golnya cukup mantap di sini di posisi ketiga setelah City dan Brighton, dan juga dengan total raihan 12 gol juga bisa menjadi potensi gol ke gawang West Ham besok. Dan selanjutnya di lini tengah gue ada Saka. Di sini Arsenal masih gue pertahankan, salah satu pemain yang gue nggak jual dari wildcard gue kali ini. Lawannya Tottenham Hotspur, derby panas pastinya, dari mana derby pastinya jual beli serangan cukup tinggi, dan juga ini menjadi potensi yang bagus untuk para pemain depan untuk bisa mencetak gol, dan juga mungkin akan menjadi pertandingan yang bolak-balik serangan balik, karena juga Spurs bermain bisa gue bilang cukup Spartan juga ya, cukup maju ke depan juga ya. Jadi tentunya ini akan menjadi banyak ruang kosong yang bisa dieksploitasi oleh para pemain depan nih dari kedua tim ini. Jadi Saka dan Maddison bisa menjadi potensi bagus banget nih untuk return point, return goalnya. Dan ada Mbeumo, pemain yang selalu gua sebut ya di beberapa game terakhir, menjadi pemain yang selalu bisa gue bilang pemain yang mengerikan ya untuk overall rank gua, karena memang Mbeumo ini dimiliki oleh 29,4%, dan ditambah lagi Mbeumo ini menjadi tumpuan dari serangan Brentford ya sejauh ini ya, dan ditambah lagi juga Mbeumo menjadi penendang penalti, dan bisa gue lihat juga bahwa expected goal yang
Mbeumo ini ada di nomor 2 setelah Erling Haaland, yang dimana itu artinya cukup mantap banget ya, dengan 4 gol 0 assist di bawah Haaland dan dengan 3,89 expected goal menjadi potensi kedua terbaik ya, dan dengan harga yang bisa gue bilang cukup murah ya, dengan harga cuma 6,9 berhasil mencetak poin segitu banyak, mencetak gol segitu banyak. Jadi ya harus gue masukin ya, mengganti Jota gue yang gagal gacor di beberapa game kemarin ya. Dan selanjutnya demi Thomas tadi seperti gue bilang menjadi potensi yang bagus banget untuk melawan Bournemouth di game week kali ini, bahkan mungkin bisa gue bilang menjadi potensi kapten juga ya untuk di game week kali ini, untuk kapten diferensial tentunya. Dan selanjutnya ada Madison tadi seperti gue bilang lawan Arsenal akan menjadi derby panas, derby mantep untuk bisa menjadi potensi ya serangan balik cepat lah ya untuk di kedua tim ini. Dan selanjutnya di lini depan gue, nama yang gue gadang-gadang akan menjadi nama yang cukup oke banget di beberapa game week ke depan, ada Alvarez. Selama Haaland masih berkutat dengan cedera, harusnya Alvarez aman ya untuk dari segi menit bermainnya, karena Pep Guardiola sendiri udah bilang bahwa Alvarez memang gak bisa tergantikan ya untuk menjadi attacking midfielder sejauh ini, menjadi false nine-nya City sejauh ini. Jadi tentunya Alvarez dan Haaland jadi duo yang cukup gacor ya untuk bisa kita ambil ya di tim fantasi Premier League kita, yang dimana Alvarez sendiri ada di angka 37 poin dan selanjutnya ada Haaland dengan di angka 45 poin, yang dimana ini menempati posisi 1 dan posisi 2 ya untuk dari segi raihan poin striker sejauh ini. Jadi no doubt bisa Alvarez kita ambil sini tentunya mendampingi Haaland. Dan selanjutnya di sini lawannya Nottingham Forest. Nottingham Forest sendiri ya bisa kita bilang masih belum bisa menemukan performa terbaiknya sejauh ini, jadi masih menjadi potensi yang bagus ya sebenarnya untuk City bisa meraih poin penuh, bisa mencetak gol tentunya ke gawang Nottingham Forest. Dan sisanya di pemain bench gue ada Turner, Archer, Cash dan Gusto. Dua back yang memang menjadi pilihan utama sejauh ini untuk timnya masing-masing, ada Gusto dan juga ada Cash. Lalu selanjutnya ada Archer juga menjadi rising star baru ya lawan Newcastle, dan juga ini menjadi nama yang bisa kita bilang cukup bergaining ya karena murah 4,5 juta dan masih muda, dan juga bisa memberikan kejutan gitu dengan 1 gol 1 assist kemarin, dan ditambah lagi dia bermain dari starting line up. Jadi tentunya menjadi potensi yang bagus. Archer bisa kita ambil. Dan selanjutnya ada Turner lawan Manchester City yang nggak bisa gua proyeksikan ya sebenarnya untuk di game week ini, yang gua dimana lebih memilih Areola ya untuk di game week besok untuk dari segi raihan poin save-nya seperti di game week kemarin. Dan ada Cash juga yang di sini menjadi salah satu back dengan expected goal tertinggi ya, bisa gue lihat ya di sini bersama Aston Villa, dan itu artinya gue mengharapkan return point dari gol dan juga assist ya untuk Cash ini ya. Dan lawannya Chelsea besok, ya namanya Chelsea juga masih belum jelas ya untuk dari segi pola serangannya masih tumpul, jadi tentunya untuk poin clean sheet harusnya bisa menjadi potensi yang bagus ya untuk Cash di game week besok. Dan ada Gusto juga lawannya Aston Villa, di mana Gusto harusnya masih main ya karena James juga masih cedera, jadi bisa menjadi potensi return assist juga harusnya kalau emang Chelsea udah mulai sembuh ya dari striker tumpulnya. Dan berikut kurang lebih untuk tim selection gue selanjutnya untuk kapten pick singkat. Yang pertama ada Erling Haaland tentunya, dimana potensi XG-nya masih tinggi banget dengan 7,65 dan dengan 7 gol dan 1 assist menjadi potensi yang gak bisa dilewatkan lah untuk jadi kapten yang aman untuk di game week besok masih. Dan selanjutnya di posisi kedua gue memilih untuk nama-nama dari Brighton ya, karena Brighton lawannya juga Bournemouth sendiri ada di posisi ketiga terburuk untuk pertahanannya, 4 terburuk untuk pertahanannya, jadi masih menjadi potensi yang bagus banget. Ditambah lagi Brighton sendiri ada di posisi kedua untuk urusan expected goal. Jadi tentunya nama-nama Brighton di sini mungkin ada Solly March, bisa gue lihat di sini Solly March, dan juga ada Ferguson ya. Ferguson di posisi 15, posisi tertinggi lah untuk dari Brighton ya untuk sektor XG. Tapi memang dari menit bermain masih cukup riskan untuk Ferguson, bisa kita percaya. Dan mungkin ada Solly March mungkin bisa menjadi potensi yang bagus di sini. Dan selanjutnya Mitoma dari segi assist masih menjadi potensi yang bagus tentunya, karena bisa kita lihat supply dari Mitoma ini sering membuat pemain depan dari Brighton cukup dimanjakan lah ya. Jadi Mitoma bisa menjadi alternatif kapten kedua ya untuk di game week besok mendampingi Ferguson kalau emang Ferguson main tentunya. Dan di posisi ketiga gue memilih Mohamed Salah ya, pemain baru gue ini, pemain premium kedua gue setelah Haaland, bisa menjadi potensi yang bagus karena Mohamed Salah ada di posisi kelima juga untuk expected goalnya, dan tambah lagi dia akan menghadapi West Ham United. West Ham United sendiri sebenarnya nggak cukup oke ya, karena West Ham United untuk XGA-nya di sini ada di posisi ke-6 di bawah Luton. Tadi seperti gue bilang memang diketolong sama kipernya yang cukup gacor kemarin melawan City, tapi itu artinya back-backnya memang cukup bisa mudah ditembus lah untuk pemain City kemarin bisa gue lihat. Jadi tentunya Liverpool bisa menjadi potensi yang bagus, ditambah
Liverpool juga masih cukup gacor dengan posisi ketiga terbaik ya untuk urusan penyerangan dengan 10,97 untuk expected goal dan dengan actual golnya hingga 12 gol sejauh ini. Gol terbanyak keempat ya setelah Man City 14 gol, Brighton 15 gol pertama, dan juga ada Tottenham dengan 13 gol menjadi potensi penyerang terbaik keempat ya Liverpool sejauh ini di 6 game week, di 5 game week awal ini. Dan berikut kurang lebih untuk kapten yang bisa gue sampaikan. Yang pertama ada Haaland, kedua ada pemain-pemain Brighton, di situ ada Mitoma untuk alternatif kapten. Lalu selanjutnya ada Muhammad Salah tentunya di game week ke-6 besok untuk bisa menjadi potensi kapten ketiga terbaik dari Rainbow FC untuk di game week ke-6 ini. Dan kayaknya itu aja ya untuk video kali ini. Untuk teman-teman mungkin yang punya masukan nama-nama lain mungkin, karena ini tim gue juga masih draft ya. Untuk teman-teman mungkin yang punya saran yang terlewat dari gue bisa tulis di kolom komentar di bawah. Gue sangat berterima kasih tentunya untuk teman-teman yang mau ngasih saran tentunya untuk nama-nama yang cukup gacor untuk di game week besok, karena tim gue ini udah cukup suram banget ya. Gue kayaknya harus segera merombak tim, dan juga mungkin apakah ini saatnya yang tepat ya untuk bisa gue bermain barbar dan diferensial ya, dan gak melulu mengandalkan Haaland sebagai kapten. Tentunya bisa menjadi opsi juga untuk teman-teman mungkin yang punya pendapatnya sendiri, bisa tulis di kolom komentar di bawah, nanti bisa gue baca. Gue sangat berterima kasih tentunya untuk teman-teman yang mau ngasih saran dan pendapatnya untuk tim gue ini. Dan juga untuk teman-teman yang punya pertanyaan, mungkin punya saran, kritik, bisa feel free langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Gue akan jawab semampunya tentunya seperti biasa. Dan ya kayaknya itu aja untuk teman-teman mungkin yang baru nonton, bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan loncengnya di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar fantasi Premier League lainnya tentunya dari channel ini. Dan ya kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget udah nonton. As always seperti biasa, gue Irsyad. Peace out.